Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo adik-adikku sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 dengan tema lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan macam-macam sholat sunnah dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli tentang sholat sunnah dengan benar. 3. Menjelaskan ketentuan sholat sunnah berjamaah dengan benar. 4. Merumuskan hikmah sholat sunnah dengan benar. Adik-adik fillah, marilah kita awali dengan pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Dalil sholat sunnah ada di dalam Quran surat Hud ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dalam sebuah hadis, man shalla fi yaumin ithnata asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah, pertama, sholat Idul Fitri, 2. Sholat Idul Adha, 3.
3 sholat khusuf, 4 sholat khusuf, dan 5 sholat istisqa. Sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara munfarid: 1 sholat rawatib, 2 sholat tahiyatul masjid, 3 sholat istikharah. Dan yang terakhir, sholat sunnah yang dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah dan munfarid: 1 sholat tarawih, 2 sholat witir, 3 sholat duha, 4 sholat tahajud, dan yang kelima sholat tasbih. Adik-adik fillah, mari kita bahas sholat sunnah yang dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah kusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Adapun waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Adapun sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Berikutnya sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Adik-adik fillah, selanjutnya kita akan bahas sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara munfarid atau sendirian. Pertama, sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata ratiba yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Sholat rawatib terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib muakkad dapat dilaksanakan pertama 2
rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 3 rakaat sesudah sholat maghrib, 4 rakaat sesudah sholat isya, dan 5 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun sholat rawatib ghairu muakkad dapat dilaksanakan pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat sesudah sholat zuhur selain 2 rakaat yang muakkad, 3 4 rakaat sebelum sholat asar, dan yang keempat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Ketiga, sholat istiqoroh. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat ini adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Adik-adik fillah, selanjutnya kita bahas sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Selanjutnya sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya, jadikanlah sholat malammu yang terakhir adalah sholat witir. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, yaitu sekitar pukul 7.00 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk melaksanakan 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Salat sunnah yang terakhir adalah salat sunnah tasbih. Salat tasbih adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Salat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Adapun hikmah sholat sunnah, yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan hidup dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Dan yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Adik-adik fillah, demikianlah uraian singkat tentang sholat sunnah berjamaah. Sebelum kita tutup, izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Jika seorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan, dan lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.